Nikah dengan beda negara itu tuntutannya sangat lebih tinggi. Demi uang, jadi mau nikah sama dia. Nah, ini nilai positifnya orang Taiwan ya. Oke mas, sekarang kita pindah ke berapa? Ketiga. Mau jalan ke jembatan panjang. Jalan ke situ mah, tuh jembatannya tuh. Panjang banget, bawahnya itu air. Nah ini toiletnya, jadi kita harus jalan dulu ke situ. Ini是明德水库，走。应该没有吧。要买票，多少钱？我拿定现银吗？我有个大的。放在车上的票。Jadi kita mau jalan ke situ mas, ke jembatannya tuh. Lupa bawa dompet itu. Kebiasaan. Assalamualaikum ma, maaf ya pembukaannya telat. Nah di sini kita jalan-jalan lagi di tempat yang ketiga dan sambil biasa ya kita curhat. Nah kita sharing-sharing. Aku mau sharing tentang plus minus atau kekurangan dan kelebihannya menikah dengan beda negara. Yang aku share ini tentang pengalaman aku sendiri ya, karena setiap orang itu beda-beda. Jadi langsung aja, menikah dengan beda negara itu kita sangat-sangat tertuntut dan selalu tertuntut untuk serba bisa ya, dan selalu dituntut untuk belajar apapun itu yang kita nggak bisa. Contohnya ya kayak belajar membaca tulisan Mandarin ataupun memperlancar bahasa Mandarin dan belajar banyak hal lah. Dan dari situ juga aku awal-awal itu merasa tertekan, merasa stres karena terlalu banyak tuntutan yaitu contohnya tuntutan belajar di tengah-tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga yang ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami dan lain-lain. Jadi stres itu meningkat. Nah dari tuntutan tersebut itu, dengan berjalannya waktu saya menyadari bahwa semua itu ternyata untuk kebaikan saya sendiri. Berawal dari kalau kita naik mobil kan pastikan banyak tulisan-tulisan itu di pinggir jalan, entah itu di toko ataupun di jalan tol itu ada tulisannya sedikit-sedikit. Aku ternyata itu karena sebelumnya itu selalu dituntut untuk belajar. Saat anak belajar aku dituntut harus ikut belajar juga. Jadi dari situ aku tuh sadar, aku pas lihat tulisan Mandarin itu aku bisa baca sedikit-sedikit gitu. Oh ini artinya itu, oh ini artinya itu gitu. Nah dari situ aku ada punya rasa bangga sendiri, rasa bangga pada diri sendiri. Dan dari situ juga aku menyadari bahwa semuanya itu tuntutan tersebut itu sebenarnya ya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi ya gitu, nikah dengan beda negara itu tuntutannya sangat lebih tinggi. Apa?你就把这个放进去里面。 Oh ya, jadi waktu awal-awal pernikahan juga banyak tuh komentar-komentar negatif gitu. Kayak komentar jual iman lah, demi materi. Ada juga yang bilang orang Taiwan biasanya kalau nikah sama orang Indo itu ya karena dianya di Taiwannya itu nggak mampu buat nikah sama orang Taiwannya. Jadi ya cari wanita Indo yang lebih hemat lah, bisa dibilang gitu ya. Nah kalau komentar negatif dari pihak Taiwannya itu ya kadang ada aja yang ngirain saya mau nikah sama orang Taiwan itu ya karena ya sama kayak tadi itu demi uang. Dikiranya saya tuh bukan cinta.
tapi ya gitu demi uang jadi mau nikah sama dia gitu. Tapi kalau boleh jujur ini ya Mak ya, aku bisanya mau dinikahin sama dia gitu karena dia kan pantang menyerah tuh, terus ngejar-ngejar aku kayak orang udah dipelet aja. Nah, keputusan aku bisanya mau untuk dinikahi sama dia itu ya karena aku ngerasa lebih baik dicintai daripada mencintai. Karena aku ngerasa suami aku ini tuh cinta mati sama aku gitu, jadi kayaknya lebih nyaman buat dicintai deh. Nah, lama-lama setelah kita menikah akunya juga jadi jatuh cinta kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kadang ada sedihnya juga sih kalau keinget dikirain mau nikah sama suami itu karena materi, padahal ya dulu kita pertama ketemu aja saya cuek sama suami kan, suami yang ngejar-ngejar. Nah, pernah sekali sih dulu tuh jalan sebelum nikah itu pun ke bioskop doang dan nggak ada sedikit pun kepikiran buat nikah sama dia, apalagi mikirin nih orang kayak atau enggak. Nah, ke situ aja enggak gitu. Gimana mau kepikiran nikah karena materi. Nah, setelah sampai Taiwan aku tuh kadang minder kalau ngumpul sama teman-teman suami, kalau ketemu sama teman-teman suami yang baru ketemu gitu ya, yang baru lihat aku pasti basa-basinya temennya suami itu nanya ke suami kalau saya itu kerja apa gitu. Dan di situ suami selalu jawab dengan jawaban yang sama. Di setiap pertanyaan yang sama dia pasti jawab, saya nggak ngizinin dia buat kerja karena saya pengen istri saya fokus ngurusin anak-anak rumah gitu. Nah, pasti kadang berlanjut pertanyaannya, kenapa kok nggak kerja, padahal kan anak sekolah dari pagi sampai sore kan ada waktu gitu. Nah, di situ juga suami pasti jawabnya, saya nggak suka kalau saya pas pulang kerja istri masih kerja ataupun sebaliknya, dan takut mengganggu waktu untuk bersama keluarga gitu, apalagi sama anak. Oh ya, tapi rata-rata ya orang Taiwan tuh biasanya tuh kalau nikah sama orang Indo gitu ya, mereka tuh nggak ngizinin istrinya buat kerja kebanyakan, tapi malah sebaliknya cewek-cewek Indonesia itu rata-rata pada nggak betah buat diem di rumah. Karena apa? Karena mereka ngerasa ada di negara subur yang mana peluang usaha itu sangat besar di sini gitu. Jadi ya mereka kadang ya gitu maksain buat kerja. Nah, tapi kalau buat orang Taiwan sama orang Taiwannya lagi, biasanya mereka kalau nikah itu ya sama-sama kerja, suami istri itu sama-sama kerja, sama-sama cari uang kayak gitu. Oke, balik lagi ke cerita tadi dimana aku dilarang buat kerja. Nah, di situ juga aku tuh sebenarnya nggak nyaman, yang mana aku tuh ketergantungan sama suami, ketergantungan secara ekonomi ya. Jadi secara nggak langsung kayak membenarkan kalau saya menikah sama suami itu ya karena faktor ekonomi gitu. Makanya nggak sekali dua kali saya tuh sering banget ngerengek minta kerja. Sebelum saya hamil ya, saya tuh ngerengek pingin kerja gitu, kayak saya tuh pingin banget punya penghasilan sendiri gitu. Seenggaknya di mata teman-teman ataupun di mata orang lain tuh saya pun punya penghasilan sendiri gitu, nggak ketergantungan sama suami. Tapi sengerengek apapun aku buat minta izin kerja itu tetap jawabannya sama. Dia nggak ngizinin aku buat kerja. Dia lebih nyaranin aku buat gunain waktu aku itu buat belajar apapun. Ya contohnya ya sama kayak nge-YouTube ini. Suami itu ngedukung karena nge-YouTube ini termasuk belajar ya. Belajar ngedit, belajar percakapan, dan banyak hal lagi. Nah, ditambah sebelum aku nge-YouTube juga kita tuh sering yang namanya jalan-jalan. Nah, dari situ juga hitung-hitung numpang nge-save video ya buat kenang-kenangan anak-anak setelah dewasa nanti, lihat masa kecilnya jalan-jalan sama mama papanya kayak gitu. Oh iya, balik lagi ke cerita plusnya ya. Nilai plusnya nikah dengan beda negara itu ya, kita bisa tahu budaya Taiwan atau budaya pasangan kita. Terus, nah ada cerita lucu juga. Jadi kalau kita beda negara itu, nikah beda negara itu, kita kalau pas lagi marah ngomongnya itu belepotan karena emosi ya.
emosi dan ditambah lagi bahasa yang belum lancar, jadi buat kita berdua nggak terlalu kebawa emosi gitu, jadi malah kadang jadi lucu. Nah ini nilai positifnya orang Taiwan ya, rata-rata kebanyakan yang saya bilang ya, bukan semuanya tapi kebanyakan orang Taiwan itu cowoknya itu sangat menghormati wanita, bukan kayak contohnya maksudnya biasanya kadang kan ada laki-laki yang mana inginnya dihormatin tapi lupa menghormati atau menyayangi atau menghargai wanita gitu ya. Tapi kalau orang Taiwan itu sangat-sangat menghargai wanita. Contoh kecil ya, kalau kamu pergi ke Taiwan terus lihat cowok bawain tas ceweknya atau bawain tas istrinya, itu adalah hal yang sangat lumrah di Taiwan itu. Cowok-cowok Taiwan juga biasanya itu udah sangat biasa, hal yang biasa untuk bantu-bantu pekerjaan rumah. Contohnya semisal istrinya masak, nah suaminya itu biasanya bantu nyuci piring. Ya banyak lagi lah, mereka tuh saling bahu-membahu gitulah. Nggak mikir kalau kerjaan rumah tuh harus kerjaan istri, mereka nggak berpikir gitu. 李畅，你要不要爱我？当然了，不要问这种蠢问题。如果没有爱我，我要掉下来。真的假的？那赶快跳。你已经讲了你爱我，saya跳. Tempatnya luas banget, bisa muter-muter cuman udah capek banget. Kita pulang ke hotel dulu ya. Kita lagi check in.